Di tengah pemulihan pasca bencana di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, polisi menggagalkan penyeludupan 100 kg ganja di kawasan hutan. Saat kepolisian tengah fokus melakukan pemulihan pasca bencana banjir bandang Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, sejumlah oknum memanfaatkan dengan melakukan penyelundupan narkoba jenis ganja. Berdasarkan laporan dari masyarakat, pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap pelaku penyelundupan ganja hingga masuk ke dalam hutan. Sayang, pelaku berhasil melarikan diri ke wilayah pegunungan Agusen, Kecamatan Blangke, Jeren. Petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 3 karung ganja kering seberat 100 kg dan alat kemas ganja. Tersangkanya dari hasil penyelidikan yaitu diduga ada 3 masyarakat setempat yang melakukan kegiatan ini. Namun pada saat perjalanan menuju lokasi, masyarakat tersebut melarikan diri sehingga sampai saat ini masih dalam proses pencarian. Berapa barang bukti yang berhasil diamankan, Pak? Kurang lebih 100 kg, itu ada 3 bal ganja kering yang akan di packing dengan menggunakan alat press. Hingga saat ini kepolisian masih terus mencari pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi telah menelusuri ladang ganja seluas 4 hektar yang ditanam para pelaku. Dari Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, Medi Arjuna Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sebuah truk pengangkut rongsokan menabrak median jalan di Jalan Nasional Bypass Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kerasnya benturan membuat truk terbalik dan sopir tewas dalam kondisi terjepit. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Nasional Bypass Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Truk pengangkut rongsokan menabrak median jalan dan tiang penerangan jalan umum hingga terbalik. Akibatnya supir truk tewas di lokasi dengan luka parah di kepala, sementara kenaiknya mengalami luka ringan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban di bawah truk dan terjepit. Setelah berhasil dievakuasi, korban yang bernama Suliswanto, warga desa Sugeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Salah satu saksi mata mengatakan truk melaju dari arah Jombang menuju ke Mojokerto. Saat di lokasi, tiba-tiba truk naik median jalan dan menabrak tiang penerangan jalan umum. Cara Barat. Dari Jombang? Mungkin aja. Jombang. Terus setelah itu? Setelah itu naik trotoar ini dan bekasnya ada. Oh, dia kenceng atau gimana Pak jalannya? Wah, itu kurang tahu ya Mas. Kelihatannya kenceng kelihatannya. Itu muat apa itu Pak? Kosongan. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa saksi mata. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Diduga mengantuk saat berkendara, 3 unit minibus terlibat kecelakaan beruntun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, akibat peristiwa ini sejumlah penumpang dan sopir mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Rekaman kamera pengawas detik-detik kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Poros, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebuah minibus berwarna putih tiba-tiba saja menabrak kendaraan lain yang tengah terparkir di depan toko roti. Benturan keras membuat minibus tersebut terpental ke lajur kanan jalan. Naas, dari arah belakang muncul minibus lain yang tidak sempat menghindar dan langsung menabrak kendaraan yang terpental tersebut, hingga berhenti usai terbentur di tiang lampu jalan. Minibus putih ini bergerak dari arah Makassar menuju Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. 2 orang yang merupakan sopir dan penumpang dari minibus putih ini mengalami luka di bagian kepala, dada, dan lutut akibat terbentur bagian dalam kendaraan. Hingga keduanya dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Unit Laka Lantas Polres yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk memindahkan 3 unit minibus yang terlibat kecelakaan beruntun kendaraan ke Polres Maros. Diduga sopir dalam kondisi mengantuk, sehingga kehilangan kendali dan menabrak kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Ya betul, dari arah bersamaan, jadi kedua kendaraan ini dari arah bersamaan. Kemudian satu lagi mobil sementara terparkir di sebagai jalan.
Ini kecelakaan ini melibatkan berapa kendaraan? Kecelakaan ini melibatkan 3 kendaraan. Akibat kejadian ini, ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun mengalami rusak parah. Kasus ini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Maros. Sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian mengimbau para pengendara agar tidak memaksakan diri berkendara saat dalam kondisi lelah atau mengantuk, serta selalu waspada, menjaga jarak aman dan mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Informasi berikutnya, pemirsa, minimnya infrastruktur masih dirasakan warga di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Ya, tidak adanya jembatan membuat warga di desa Fata Atu terpaksa menyeberangi sungai untuk menuju pusat kota Ende. Ironis, hanya untuk menuju pusat kota, warga di pelosok desa Fata Atu Timur dan desa lain di Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa. Tidak adanya jembatan, warga mulai dari anak-anak hingga dewasa termasuk ibu hamil harus menerobos Kali Lowolaka. Kali ini merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan desa Fata Atu Timur, desa Aindoko, serta wilayah lain di Kecamatan Wewaria. Untuk belanja kebutuhan hidup di Pasar Welo Amosa dan layanan pemerintah di Ende, warga tidak ada pilihan lain selain melintasi kali. Para pelajar dari kampung Lelelo dan Aisi pun tak luput dari resiko. Demi sampai ke sekolah, mereka kerap melepas sepatu agar tidak basah saat menyeberangi kali. Tak jarang, anak-anak harus dibantu orang tua atau warga setempat untuk melintasi derasnya arus Kali Lowolaka. Namun saat hujan deras mengguyur dan Kali Lowolaka meluap, warga tidak ada yang berani menyeberang dan menanti air kali surut. Pemerintah desa telah berupaya menyuarakan persoalan ini, namun hingga kini pembangunan jembatan penghubung belum juga terrealisasi. Ketika musim penghujan tiba bahwa akses ini akan mengalami terkendala mobilitas orang dan barang. Apalagi kalau pada saat musim hujan begini, ini anak sekolah sudah libur, mereka tidak bisa sekolah karena ketika banjir itu air sampai 1 minggu baru dia turun. Apalagi kalau misalnya pada saat banjir itu di waktu ujian itu setengah mati. Jumlah penduduk desa Fata Atu Timur yang bergantung pada akses Kali Lowolaka mencapai 1.200 jiwa dengan 297. Ya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kunjungi kediaman pegawai KKP yang menjadi penumpang pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menteri KKP memberikan dukungan moral kepada keluarga korban. Menteri Kelautan dan Perikanan mengunjungi kediaman Deden Maulana di Jalan Mesir 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Deden merupakan salah satu dari 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di pesawat ATR yang hilang kontak. Sesampainya di kediaman keluarga Deden Maulana, Menteri KKP langsung bertemu dengan istri dan anak beserta orang tua Deden. Diketahui Deden Maulana merupakan salah satu dari 3 pegawai KKP yang menjadi penumpang dari pesawat ATR yang hilang kontak saat melakukan penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar. Usai mengunjungi kediaman Deden Maulana, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mendatangi rumah Yoga Naufal, salah satu penumpang pesawat ATR 42500 yang hilang kontak pada Sabtu malam. Kedatangan Menteri ke rumah Yoga Naufal untuk memberikan dukungan terhadap pihak keluarga yang saat ini masih menunggu kepastian informasi terkait pesawat tersebut. Diketahui 3 pegawai KKP yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP berada di dalam pesawat ATR yang sedang bertugas sebagai tim air surveillance. Ketiganya adalah Ferry Irawan, Deden Mulyana, dan Yoga Naufal. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.